Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu notasi algoritma. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like and subscribe supaya kita banyak bertambah manfaatnya. Algoritma adalah deretan instruksi yang jelas dalam memecahkan masalah, yaitu untuk memperoleh keluaran yang diinginkan dari suatu masukan dalam jumlah waktu yang terbatas. Algoritma terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, input. Input merupakan tahap awal dalam memasukkan data. Proses adalah kondisi di mana data tersebut diolah sehingga menghasilkan keluaran atau yang disebut dengan output. Tahap ini merupakan proses untuk menghasilkan keluaran dari proses pengolahan data. Dalam penulisan algoritma terdapat 3 cara. Yang pertama secara deskriptif, lalu yang kedua menggunakan flowchart, dan yang ketiga menggunakan prosedur code. Notasi algoritma deskriptif dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang mesti dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Contohnya, kita akan menghitung luas persegi. Pertama, kita input panjang sisi perseginya. Kedua, hitung luas persegi dengan rumus sisi dikali sisi. Lalu yang ketiga, menampilkan luas persegi. Notasi jenis ini disarankan untuk algoritma yang pendek, karena apabila untuk algoritma yang panjang, notasi deskriptif kurang efektif. Flowchart atau bagan alir adalah bagan yang menunjukkan alur di dalam program atau prosedur suatu sistem secara logika. Flowchart terdiri atas beberapa simbol yang memiliki arti tertentu. Flowchart diawali dengan menerima masukan atau input, pemrosesan masukan atau proses, dan akhiri dengan penampilan hasilnya atau output. Simbol pada flowchart yang pertama flow direction, yaitu berfungsi untuk menghubungkan antar simbol. Selanjutnya, terminator yang berfungsi untuk sebagai pemula atau start dan sebagai pengakhir atau end. Yang ketiga, processing, yaitu berfungsi untuk pengolahan data. Selanjutnya yaitu flow data, berfungsi untuk melakukan input ataupun output. Kemudian decision yang berfungsi untuk pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Selanjutnya konektor untuk menghubungkan lembar kerja yang sama. Contoh penulisan flowchart menghitung luas bangun datar persegi. Pertama, buat terminator untuk memulai. Kemudian buatlah flow data untuk input sisi, lalu masukkan processing symbol untuk melakukan perkalian, dan maka menampilkan luas persegi. Setelah itu buat lagi terminator untuk end-nya atau penutup. Kemudian contoh untuk menentukan bilangan. Pertama, kita buat terminator untuk mulainya, kemudian kita masukkan flow data, masukkan bilangan, lalu masukkan processing symbol untuk menentukan bilangan dibagi 2 dengan operasi sisa bagi, lalu masukkan decision untuk pemilihan proses,
Jika sisa bilangan sama dengan 0, maka ya bilangan genap yang muncul. Atau jika sisa bilangan bukan sama dengan 0, maka tidak, maka yang akan muncul yaitu bilangan ganjil dan diakhiri dengan penutup. Pseudocode, kalimat deskripsi tingkat tinggi yang ditampilkan supaya dibaca oleh manusia dan bukan oleh mesin. Pseudocode juga merupakan penulisan algoritma yang sangat mirip dengan bahasa pemrograman, khususnya bahasa pemrograman terstruktur seperti Pascal. Penulisan pseudocode harus terdiri dari 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama, judul algoritma, merupakan bagian yang terdiri atas nama algoritma dan penjelasan dari algoritma tersebut secara singkat. Kemudian deklarasi. Bagian deklarasi bertujuan untuk mendefinisikan nama yang digunakan di dalam pemrograman. Yang ketiga, deskripsi, merupakan uraian langkah-langkah penyelesaian masalah yang dituliskan dengan menggunakan aturan-aturan yang jelas. Berikut ini adalah contoh-contoh penulisan dari algoritma pseudocode. Algoritma memiliki aturan penulisan sendiri yang disebut dengan notasi. Notasi algoritma tidak tergantung pada spesifikasi bahasa pemrograman tertentu dari jenis software, compiler, atau komputer yang digunakan. Hal tersebut dikarenakan notasi algoritma bukan notasi bahasa pemrograman. Notasi algoritma merupakan bahasa universal yang dapat diterima oleh semua bahasa pemrograman yang ada. Oleh sebab itu, algoritma yang baik harus dapat diterjemahkan ke dalam bentuk kode dari semua bahasa pemrograman yang ada. Membuat notasi algoritma dapat menggunakan salah satu dari 3 notasi algoritma, yaitu algoritma deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Masing-masing algoritma tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan ketika diterapkan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.